Halo anak-anak. Jadi sekarang ketemu lagi di KSN di pembinaan Embedded Science SD 6 Banjar. Sekarang kita mau bahas soal cerita ya, soal cerita yang memang standar standar KSN gitu, standar OSN. Jadi em, soalnya sebenarnya dapatnya dari internet. eh, Soal cerita kebanyakan, sebagian besar lah soal cerita, kemudian, yang latihan di atas ini sebenarnya dirancang, mmm, untuk, mengasah, basic skill-nya dari penyelesaian soal cerita ini dan ini memang soal SD gitu ya, soal SD tapi level olimpiade yang memang kayak gini gitu. Eee, saya juga baru nyari-nyari sih di internet, yang level SD itu kayak gimana, ya sebenarnya kayak gini. Nah, untuk soal ceritanya sendiri, kita coba bahas yang pertama. Nah, ini yang sebenarnya dia prinsipnya ini perbandingan ya, perbandingan. Jika 18 orang pekerja dapat menghasilkan 35 mainan dalam 5 hari, berapakah jumlah mainan yang dapat dihasilkan oleh 10 karyawan dalam 9 hari gitu. Jadi gimana nih? Saya agak nge-lag baru bangun. 18 orang pekerja. Jadi ini kan sebenarnya masa kalau kita melihat ini kapasitas ya. 18 orang itu dia ngasilin 35 mainan. 18 orang 5 hari gitu ya. 18 orang 5 hari, dalam 5 hari di hari 5 hari kerja dia ngasilin 35 mainan. Ya, berapakah yang mainan yang dapat dihasilkan oleh 10 karyawan dalam waktu 9 hari gitu ya. Nah, 9 hari berarti ini berapa gitu ya. Ya, ini kalau logikanya kan kita cari aja dulu kapasitas kerja satu orang itu berapa mainan dalam satu hari supaya kita fleksibel nyari eh, apa namanya output hasil kerja kalau misalnya ini angkanya berubah. Jadi eh, karena ini 5 hari kerjanya dapat 35, berarti satu hari dapat berapa? 35 bagi 5 dapatnya 7 ya, dapatnya 7 untuk 18 orang. Nah, sekarang untuk misalnya apa? Satu orang berarti berapa? 18 orang 5 hari itu dapat 35. Oke, berarti untuk 18 orang satu harinya adalah berarti 7 bagi 18 ya, karena perbandingannya dia 7 mainan dihasilkan oleh 18 orang. Nah, ini kapasitas satu orang satu hari. Nah, kemudian kalau mau nyari 10 orang 9 hari, berarti kita kaliin kali 9 kali 10 atau kali 10 kali 9 sama aja. Nah, ini bisa dibagi, ini dapat 2, ini jadi 1 habis ya. Terus 2-nya dibagi lagi, ini jadi 5. Jadi sama-sama 35. Gitu ya. Jadi prinsipnya kalau ketemu soal kayak gini, dicari dulu kapasitas em, kerja per apa namanya per satu orangnya atau satu apanya tergantung soalnya gitu ya. Nanti baru dikaliin dengan apa angka yang diminta gitu ya. Jadi jawabannya 35 yang pertama.
Nah, untuk soal yang kedua, itu soal tadi dapatnya di internet, terus yang lainnya yang ke bawahnya itu eh, saya variasiin. Variasinya mirip-mirip aja sih kayak gitu. Maksudnya yang secara prinsip dia sama gitu ya. Nah, sama kayak gini, seorang penggali sumur dapat menggali sumur 2 meter dalam 30 menit. Berarti kita buat aja 2 meter, 2, berarti ini berapa nih? Ini bisa nulis nggak tuh? Dari mana bisa ya? Oke, 2 meter, tiap 30 menit itu 2 meter. Ya, satu orang ya. Satu orang, satu orang. Ini 2 meter tiap 30 menit. Berapa meter kedalaman? 2 meter tiap 30 menit. Berapa meter kedalaman jika 3 orang bekerja dalam 2 jam? Ya, jadi ini kan kapasitas satu orang, 1 30 menitnya segini ya, segini. Berarti kalau dia kerja sejam aja nih satu orang ini, berapa meter dia dapat? Ya, kalau 30 menit dia dapat 2 meter, anggap dia nggak istirahat ya. Kalau dia kerja satu jam kan 60 menit ya anak-anak ya. 60 menit, berarti dia dapatnya 2 meter kali 2 ya. Karena ini 60 bagi 30 itu 2. Jadi 2 meter kali 2, jadi 4 meter. Kalau dia kerja sendiri, satu orang gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kerja itu 3 orang, dalam 2 jam, kalau 3 orang dalam 2 jam, berarti tinggal 2 jam itu berapa ininya 30 menit berarti. 2 jam itu berapa menit? 2 jam itu sama dengan 120 menit ya. 60 kali 2 karena 1 jam itu 60 menit. Kemudian kalau dia per ininya kan 30 menit ya. Jadi kita bagi 30 ini jadi berapa? Jadi 40 ya kan? Jadi 40 berarti kalau 3 orang dia kerjanya 2 meter kali 3 orang kali sebenarnya dikali ini dikali kapasitasnya dia dikali apa namanya waktu per kapasitasnya dia gitu 40 gitu ya jadinya berapa nih 6 benar nggak bukan 40 nih salah 4 ini 4 ya jadi 2 kali 3 kali 4 berapa 6 kali 4 24 berarti ini 24 meter ya jadi kalau 3 orang yang gali sumur itu selama 2 jam itu dapatnya 24 meter gitu ya. Ya, harusnya memang nggak realistis ya, tapi biasanya munculnya ya gitu. Apa penting variasinya soalnya kayak gitu, hitungannya kayak gitu ya. Jadi cari kapasitas per orangnya dulu sama per waktunya dia, nanti tinggal dikaliin dengan yang ditanyakan. Oke, mudah-mudahan dipahami. Nanti kalau nggak paham bisa chat aja. Terus next eh oke kue, ini sama aja sebenarnya soalnya variasinya gitu-gitu aja. Nanti sebenarnya ada banyak sekali variasi yang lain yang harus dipelajari gitu. Nggak hanya yang perbandingan ini aja. Nah, misalnya ini kue 20 eh, 15 sorry, 15 pegawai bisa membuat 500 kue dalam sebulan ya. Nah, karena COVID ini sebulan, jangan lupa ya 1 bulan. Nah, jumlah pegawai dikurangi menjadi 5 orang karena COVID jumlah pegawai jadi 5 orang. Berapa kue yang bisa dibuat dalam waktu 1 bulan? Nah, sebulannya sama ya. Berarti ini tinggal dilihat perbandingannya 15 ke 5. Kalau 15 orangnya dapatnya 500, 5 orangnya dapat berapa? Kan? Kalau lihat perbandingannya ini sepertiganya ya, karena 15 bagi 5 itu 3.
Tapi kalau pakai cara yang tadi, dilihat dulu satu orang itu dapat ngerjain berapa sih, cara berpikirnya gitu ya. Kalau satu orang berarti dapat ngerjainnya adalah 500 bagi 5, 15 sorry. Nah ini pecahan ya, adik-adik harus biasa menyimpan dengan pecahan, jadi operasinya. Um, jadi nggak usah panik gitu kalau lihat pecahan karena emang standarnya harus harus bisa gitu ya. Nah, ini kita bagi aja, kalau bagi 5 nih jadinya berapa? 100 per 3 gitu ya. Ini satu orang nih. Jadi cepat nih bikin kuenya cepat nih kayaknya. 100 per 3 satu orang satu bulan itu 100 per 3. Nah, kalau 5 orang berarti tinggal dikali 5 ya. Berarti tinggal dikali 5 dikali 5 berarti kalau 5 orang 100 per 3 kali 5 gitu ya. 100 per 3 kali 5 berarti 500 per 3. 500 per 3 itu, ini sebenarnya udah jawaban. Udah selesai segini aja, boleh segini aja bisa gitu ya. Cuman nanti kita bisa ubah ini ke pecahan campuran supaya lebih enak. Ini kan kue ya, kue atau pecahan desimal. Kue dia berarti ada kue yang belum selesai gitu maksudnya. Kalau angkanya kayak gini. Ya, nanti mungkin ada drill juga yang membiasakan adik-adik hitung pecahan desimal itu seperti apa. Misalnya gini ya, 500 bagi 3 itu kan hasilnya nggak bulat. 500 bagi 3. Ada yang ini udah pada bisa ngitung susun kan ya? Oke, ini bisa kita 1, terus bagi 3, 3, terus 2, ini dikurangin ya. Kurangin, terus ini 20, terus 20 bagi 3 kan yang mendekati berapa? 6 ya? Iya 6. Ya. 3 kali 5, ya kali 6, ya 6. 6, ini 18 berarti. Ya, 18 kurangin berapa? Istusnya 2. Ini turunin nolnya 20 lagi. 20 lagi berarti kali 6 lagi. Ya, terus 20 lagi. Sorry. 18 lagi, terus 2. Terus ke habis kan nolnya. Ini jadi desimal 0. Ya, terus jadinya 6 lagi. Nah, gitu ya. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 gitu ya terus. Sampai habis. Jadi, kalau mau dibulatin ini jadinya 166 kue. Ya, 5 orang 1 bulan. Banyak juga. Ya, ya. Itu terus yang lain sih sama aja, sama aja. Oke, ini juga sama aja. Yang nomor 4 juga sama, yaitu 20 ya. 20 semoga bisa membuat 800 kue. Ya, berarti satu orangnya bisa buat berapa? 800 bagi 20 gitu. 800 bagi 20 itu berarti 40. Satu orang nih dalam sebulan gitu ya. Nah, karena COVID, ya ini lagi sama sebenarnya. Ini sebenarnya kita mau ngubah-ngubah jenis soal yang sama gitu. Satu variasi dulu, satu variasi dulu. Nanti variasi yang lain ada banyak lagi, gitu ya. Ada jenisnya ada banyak. Ini masih satu jenis. Jadi satu worksheet ini masih satu jenis soal. 40 ya 40 ya. Nah, gitu. Satu orang ya, satu orang dikurangi jadi 5 orang. Berarti kalau 5 orang dikali 40 berapa nih? 200. Ya, kalau 5 orang dia bisanya selesainya 200 orang, bukan 800 kue, 200 kue, bukan 800 kue ya. Nah, oh enggak, ini hari kerjanya dikurangi menjadi Kamis sampai Minggu. Oh gitu. Biasanya tiap hari berproduksi. Apa? Berarti asumsinya sebulan tuh 30 hari ya. Berarti ini 30 apa 28? 30 ya? 30 ya berarti asumsinya 30 hari
Kemudian ini dikurangi hanya Kamis sampai Minggu. Kalau berarti ini kan satu orang satu bulan, ya 40 kue. 5 orang satu bulan 200 kue gitu. Kalau 5 orang satu hari berarti 40-nya bagi 30 lagi. 40 bagi 30 lagi berarti jadinya pecahan lagi 4 per 3. 4 per 3. 4 per 3 ya. 4 per 3. Kemudian itu satu orang satu hari. Berarti kalau orang kerjanya Kamis sampai Minggu berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4. Seminggunya 4 hari kali 4 16 ya. Ya, 16. 16 hari. Gitu ya. Berarti total kuenya berarti 4 per 3 kali 16. Sebulannya gitu ya. Sebulannya terus ini 16 bisa bagi 3 nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak bisa ya. 16 bagi 3 berarti tetap pecahan dia. Tetap pecahan dia. Tetap pecahan 16 kali 4 40. 40 tambah 24. 40 tambah 24 berapa? Tempat 24 itu 64 benar? Ya benar. 64. Oke, 64 bagi 3. Ya ini udah jawaban sebenarnya 64 per 3 itu kan udah angka meskipun pecahan. Nah, ini bisa didesimalkan kayak tadi juga bisa supaya lebih enak bilang kuenya itu ya berapa gitu ya. Coba ya, kita latihan lagi ya yang desimal tadi ya. Pecahan desimal 64 bagi 3. Berapa nih? Pertama 6 bagi 3 berapa? Dia habis ya 2 ya. Ya. 2. Berarti ini habis, adik-adik ya, habis. Ini habis turun 4 bagi 3 nggak bisa 1. Ya. 3 gitu ya. Kurang 1. Lanjutnya koma. Koma jadinya 0, 3 kali 3. 9. Ya udah 3 gini terus. Jadi dengar apa? Separuh-separuh kuenya. 21 kue lah kita bisa bulatkan. 21 kue, 21,33333. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan ya standar ininya. Nanti tinggal latihan aja. Oke, lanjut lagi. Brand A water pump. Oh, ini water pump sebelumnya sudah pernah saya bahas. Jadi water pump ini 1 jam pompa air ya. Jadi pompa air. Jadi kenapa soal di bahasa Inggris? Karena memang yang saya lihat soal OSN itu bilingual ya, adik-adik ya dan bapak ibu ya. Jadi standarnya memang beda sih. Tapi tetap aja memang buat anak-anak sebenarnya. Brand A, jadi pompa air brand A itu sejam ngosongin kolam. Ngosongin kolam sejam. Ini perlu sejam ya. Nah, terus yang B itu berapa ya? Yang B water pump the same pool, berarti kolam yang sama, tapi kapasitasnya kita nggak tahu ya, kita nggak perlu tahu sih. Itu 30 menit ya ngosongin ya. Berarti lebih kenceng mana nih adik-adik atau bapak ibu yang lagi nemenin? Lebih kenceng pompa A atau pompa B? Ya, karena pompa B ya, karena dia lebih cepat ngosongin kolamnya. Jadi pompa B-nya lebih kenceng. Gitu, lebih kenceng 2 kali lipatnya. Karena kenapa 2 kali lipat? Karena ini 1 jam itu 60 menit, ini 30 menit udah selesai kerjaannya. Ya, jadi dia kalau diibaratkan orang, ini yang kerja 1 orang, ini yang kerja 2 orang gitu. Jadi separuh waktunya. Nah, sekarang pertanyaannya, how long does it take for brand A and brand B water pump to empty a pool if working together? Gitu.
Jadi ceritanya pump A dan pump B-nya dipekerjakan bersama-sama di kolam yang sama, gitu ya. Nah, jadi tadi kita bahas ini kalau yang kerja satu orang, ini yang kerja dua orang. Berarti kalau dia kerja sama-sama yang kerja berapa orang? Yang kerja adalah tiga orang. Ya. Jadi kalau yang kerja satu orang itu 60 menit, yang kerja dua orang itu 30 menit. Kalau yang kerja tiga orang berapa menit selesainya? Jadi berapa menit? Ya. Jadi ya kalau yang kerja tiga orang itu 60 bagi 3. Ya, 60 bagi 3 karena kerjaannya dibagi untuk tiga orang. Sama kayak tadi kalau yang kerja orang-orang kan 60 bagi 2, 30 menit. Kalau yang kerja tiga orang berarti 60 bagi 3, 20 menit. Berarti kalau pump A and pump B working together itu kosong kolamnya dalam 20 menit bisa ngosongin kolam. Ya, oke. Jadi belajar apa namanya kayaknya zaman udah berubah gitu. Kalau zaman saya dulu bahasa Inggris ya itu pelajaran sendiri. Kalau zaman sekarang kayaknya udah bukan suatu pelajaran khusus bahasa Inggris itu dia sudah melebur dengan uh, pelajaran lainnya gitu ya. Dia sudah tidak dianggap pelajaran khusus sepertinya. Jadi dia sudah dipakai di, di pelajaran lainnya, di pelajaran biasa, dia bagian dari pelajaran biasa. Gitu. Pelajaran yang lain gitu. Misalnya matematika ya ada bahasa Inggrisnya gitu. Kalau IPA ada bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Jadi sudah standarnya sudah bilingual. Lanjut sekarang soal nomor apa sih? Tadi nomor 5, sekarang nomor 6. Sekarang nomor 6. Oke, sama nih. Saya variasi aja. Brandon water pump can empty a pool in 1 hour, can empty a pool 2 hours. Oke. Sekarang dibalik kayaknya nih brand A itu 1 hours, jadi 60 menit. Brand B 2 jam, berarti 60 kali 2 ya, 120 menit. Ya, jadi lebih cepat mana sekarang? Tadi lebih cepat yang B ya, sekarang lebih cepat yang A ceritanya. Jadi kalau ini lebih lambat orangnya nih, lebih lambat dia lebih lelet. Nah kalau kayak gini gimana dia apa namanya nyelesainnya? Nah, kalau saya sih logikanya aja. Jadi perbandingannya jadi karena tadi satu orang sama dua orang ya, tiga orang. Jadi yang sekarang karena ini setengah orang gitu ya, saya balik aja nggak usah ini setengah orang gitu. Jadi ya tambah setengah orang ya. Berapa nih? Satu tambah setengah orang jadinya satu setengah orang. Satu setengah orang itu berapa? Benar nggak sih satu setengah orang jadi? Satu tambah setengah berapa? Satu setengah kan? Ya satu setengah. Satu setengah itu nanti kita main pecahan ya adik-adik banyak. Karena proporsi apa-apa itu ya harus biasa dengan bilangan pecahan. Dua kali satu dua, dua tambah satu. Tapi nggak usah khawatir, ini di apa? Di ngertiin aja dulu, kita nggak usah khawatir nanti akan dapat yang lebih susah atau gimana. Kita kan proses belajar ya. Kalau proses belajar ya nggak usah takut salah, nggak usah takut nggak bisa gitu. Pasti berprogres. Karena adik-adik punya base-nya bagus gitu, kecerdasannya bagus, jadi mm, cocok lah terekspos dengan sesuatu yang lebih gitu ya. Kalau yang nanti yang dikasih yang biasa aja, sayang potensinya. Gitu ya. 3 kali 2, oke lanjut ya, 3 kali 1 berapa 3? 3 per 2 nih. Ya, 3 per 2, berarti kalau tadi kan kita langsung bagi tuh. Kita langsung bagi, kalau 3 orang 60 bagi 3, 60 bagi 3, kalau ini berarti kan tinggal 60 bagi 3 per 2. 60 bagi 3 per 2. Kalau 60 kalau pembagian pecahan, ini penghapus saya mana? Nggak ada.
Ini bisa buat hapus nggak? Salah. Bisa buat, oh, bisa. Ya, gitu ya. Hapus. Oke, berarti 60 kali 2/3 dibalik. Ya, ini jadinya 2. Benar nggak? 2. 20. 20 kali 3, 20 kali 2, 4. 40. 40 menit. Nah, tadi yang ini yang 4 kan jawabannya, sorry, yang 5 kan jawabannya 20 menit ya. 20 menit karena kapasitasnya yang kapasitas 1 tambah kapasitas 3. Kalau ini kapasitas 1 tambah kapasitas setengah, tetap aja lebih cepat karena ada yang bantuin meskipun yang bantuin itu lebih lemah dari dia. Nah, kalau dia kerja sendiri 60 menit, kalau dibantuin sama orang yang lebih lemah dari dia separuhnya itu 60 menit 40 menit selesai. Ya. Jadi nggak apa-apa ya dibantuin sama yang lebih lemah, yang penting dia bisa lebih cepat selesai. Oke, itu. Terus apa lagi? Oke, pompa air ini sama main pompa air aja terus. Pompa air merek A. Oh, ini pompa airnya divariasiin ya. Pompa air A. Nah, ukuran kolam renangnya. Dadanya mudahan udah ini ya, bisa udah diajarin ngitung volume belum? Itu udah diajarin ngitung volume belum? Volume kolam renang 20, salah. 10 kali 20 kali 2 meter dalam waktu 2 jam. Berapa yang diperlukan untuk mengosongkan kolam yang ukurannya berapa katanya? Saya nggak pintar gambar. Nah, kalau ukurannya 5 kali 10 kali 2 berapa? Gitu ya. Kalau ini 2 jam. Oke. Nah, ini pompa yang sama ya, pompanya sama bukan pompa B, cuman yang dikasih perbandingan adalah ukuran kolam ya. Iya. Jadi kalau ini kita ukur volumenya jadinya berapa? Volume benar nggak sih? Benar nggak sih ini pakai V gitu? Kayaknya benar. Set 20 kali 20. 10 kali 20 kali 2. Ya, ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini. Itu berarti 10 kali 20 200 ya. 200 kali 2 400. 400 meter kubik ya, meter kubik. Itu 2 jam. Gitu. Terus kalau yang volume yang satu lagi berapa? Kalau ini saya per meter kubik ya, jadi ngitungnya per meter kubik sekarang berapa? Gitu ya, 2 jam itu 400 meter kubik. Berarti kalau per meter kubiknya mau dihitung, saya per meter kubiknya berarti bagi 400 2 jamnya. 2 jam itu 60 menit, 60 menit dibagi 400, set hilang nolnya, 6 D 3 per 20. 3 per 20 menit per meter kubik. Gitu ya. Ini kita cari volumenya juga, 5 kali 10. Terus kalau yang ini berapa nih? Berarti 5 kali 10, 5 kali 10 kali 2. 5 kali 10 kali 2 itu berapa? 5 kali 10 kali 2 itu adalah 50 kali 2, 100 meter kubik. Nah, jadi kalau 1 meter kubik dia nyelesain segitu, 100 meter kubik berapa? Gitu. Waktunya. Ya. Ini 3 per 20 menit ceritanya. Nggak usah hitung detiknya ya. Ada gunanya juga. Ini udah bisa masuk nih. Berarti kita hitung aja 3 per 20 kali 100. Jadi berapa? Set 5. Gitu ya. Benar nggak sih? Benar.
berarti 15 menit. Ya, karena ini 400 meter kubik, dia ngerjainnya 2 jam, berarti untuk 100 meter kubik dia ngerjainnya 15 menit. Nah, prinsipnya gimana? Setelah kita ikutin alurnya, dia pakai ini aja kalau 400, karena namanya proporsi sebenarnya. 400 meter kubik dikerjakan dalam waktu 2 jam, 2 jam, 2 jam ya, 2 jam. Tahu berapa menit 2 jam? 120 menit. Jadi untuk yang 100 meter kubik dikerjakan dalam berapa jam kah? Itu berarti kan seperempatnya. Ini seperempatnya. Itu perbandingannya ya. Berarti ini 2 dibagi 4 berapa? 2 jam bagi 4 ya. 2 jam bagi 4 kan seperempat jam. Ya nggak sih? Enggak. 2 jam bagi 4 salah ngitungnya tadi. Kalau 100 meter kubik dia harusnya tinggal dibagi 4. Tinggal dibagi 4 jadinya 120 bagi 4, 30 menit. Tadi salah hitung, harusnya bukan 15 menit. 30 menit ya. 30 menit. Maksudnya kan 3 bagi 20 ya? 3 per 20 kali 100. 10. 5, 5 per 3. Kayaknya ini nggak 10 deh. 3 per 10. Nah, jadi harusnya 30 menit ya. 30 menit yang tadi nggak ada. Pakai yang ini aja. Ya harusnya 30 menit. Oke, gitu ya. Proporsinya. There. Jadi gitu ya Dede ya. Oke, habis ini kita coba soal lain lagi. Yang download dan internet. Dia tadi itu saya coba-coba untuk apa namanya memvariasikan itu sendiri gitu karena saya nggak jago bikin soal. Jadi angkanya suka aneh-aneh. Nanti kita lihat soal-soal realnya kayak apa ya. Oke, sekian. Terima kasih.